Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Baik, kalau boleh tahu Anda ke sini apakah ada kendala atau sebelum ke sini pernah dulu gitu? Eh, Kalau kendala mah gak ada ya. Tadi kan dari panti asuhan dianterin ke sini ya. Oh, diantarin ya. Baik, mungkin sama teman Anda juga gitu ya, Iya, sama diantarin ke teman yang sini. lain juga. Baik. Mungkin ini sesi konseling ini akan dijalankan oleh saya ya. Saya di sini sebagai konselor dan Anda di sini sebagai konseli yang akan apa ya, kayak menyelesaikan suatu masalah yang sedang Anda hadapi juga gitu. Baik, kalau boleh tahu Anda sudah mengetahui apa itu bimbingan konseling? Belum tahu Pak. Belum tahu ya. Kalau boleh tahu Anda tanggapannya apa itu konseling kira-kira? Eh, Kalau tahu mah kayak ini ya apa ya? Kayak psikologi gitu kan. Oh ya. Baik, Mirip-mirip ya. ya. Baik, saya izin menerangkan lagi ya tentang bimbingan konseling itu apa. Bimbingan konseling itu adalah upaya bantuan yang dilakukan oleh profesional dan sudah ahli gitu ya, yang mana itu untuk menyelesaikan suatu masalah juga gitu oleh profesional tersebut gitu. Mungkin saya juga ini ya udah baca intake info yang saya berikan kepada Anda dan Anda sudah isi gitu ya. Lalu di sini saya izin menerangkan juga gitu ya, kalau di dalam bimbingan konseling itu ada namanya asas kerahasiaan, ada kepercayaan, lalu asas kesukarelaan. Baik, terus di sini saya izin merekam untuk melakukan atau melaksanakan tugas yang diberikan oleh dosen pengampu saya. Apakah diperbolehkan? Bersedia. Baik, mungkin kita langsung ke sesi konselingnya saja ya. Kalau boleh tahu permasalahan apa yang Anda ingin sampaikan kepada saya untuk sesi konseling kali ini? Eh, untuk yang dirasakan ya saya itu kayaknya sulit berbicara dengan orang lain ya, orang lain seperti orang asing atau orang yang belum saya kenal gitu. Baik, mungkin Anda seperti tidak percaya diri gitu ya, tidak percaya diri. Jadi suka malu-malu gitu, kadang canggung, kadang tidak enakan gitu. Kadang tidak enakan ya. Baik, mungkin Anda tidak percaya diri ketika berbicara kepada orang banyak atau orang baru gitu ya. Dan Anda juga merasa malu atau canggung gitu ya. Baik, lalu dari sesi konseling ini apa yang Anda harapkan terjadi pada diri Anda? Yang saya harapkan mah membuka pikiran supaya lebih berani gitu, mau lebih percaya diri berbicara di depan umum atau berbicara kepada orang lain gitu. Baik, kalau boleh tahu seperti apakah percaya diri atau berani itu ketika berbicara kepada orang lain? Seperti apa ya, tidak gagap lah kalau bicara itu. Tidak gagal. Ya, suka berhenti bicara, suka bingung itu untuk melanjutkan kata-kata kalau bicara itu. Baik, dan apalagi selain itu? Apa ya, mungkin Kayak mungkin Anda ingin bisa lebih aktif lagi gitu ya, atau lebih berani lagi gitu ya, mungkin dari segi bicara dengan orang banyak atau dengan orang baru, mungkin begitu ya. ya. Baik, dan mungkin Anda mampu untuk lebih percaya diri mungkin ya, dan Anda berani dalam menyampaikan suatu hal yang Anda ingin sampaikan kepada orang banyak atau orang baru, mungkin seperti itu. Lalu adapun yang lain gitu, kira-kira yang Anda ingin katakan selain itu, yang Anda ingin tuju gitu, selain dari Anda berani, Anda percaya diri, apakah ada lagi? Udah gitu aja sih ya.
Itu aja ya. Baik. Jadi mungkin tujuannya Anda ingin menjadi lebih percaya diri, yaitu mampu menyampaikan semua gitu ya yang ingin Anda sampaikan kepada orang baru dan orang banyak. Baik, saya ingin bertanya kepada Anda, dan mungkin pertanyaan ini agak sedikit aneh ya. Anda boleh membuat posisi tubuh Anda yang rileks dan tenang gitu ya. Lalu tarik nafas yang panjang sampai Anda benar-benar rileks gitu ya sekarang. Nah, sekarang bayangkan sehabis pulang dari sini, dari sesi konseling ini, Anda pergi ke rumah dan kemudian tertidur gitu ya. Lalu saat Anda tertidur, terjadi sebuah keajaiban. Masalah yang Anda sampaikan kepada saya semuanya tuntas gitu ya, karena keajaiban yang merubahnya. Terus karena Anda tertidur, Anda tidak tahu apa yang terjadi, dan saat bangun pada pagi hari, setelah adanya keajaiban yang merubah permasalahan Anda tuntas, kira-kira apa yang Anda rasakan pada pagi hari? Apakah Anda rasa tenang, bahagia, atau senang? Kira-kira kalau misalnya masalah Anda tuntas sekarang. Ya pastinya bahagia lah, karena sudah hilang rasa takut pada ketidakpercayaan diri, dan sangat senang lah sudah menyembuhkan trauma atau ketidakpercayaan diri ini. Baik, lalu apa yang membuat pada pagi hari itu dengan pagi hari yang lain yang berbeda gitu pada pagi hari yang lain, kira-kira apa gitu yang terasa berbeda? Ya pastinya menjalani harinya bakal lebih semangat gitu, lebih bebas lah, Bebas ya, lebih bergairah. dan mungkin adanya dorongan juga gitu ya di sini. Lalu kira-kira dorongan itu artinya bagi Anda itu apa kira-kira? Dorongan Iya, dorongan itu pada pagi hari itu. dorongan buat percaya diri. Buat percaya diri ya, buat menjalani hari-hari Anda juga gitu ya. Baik, lalu adakah orang lain yang mengetahui bahwa pada pagi hari itu ada sesuatu yang berbeda pada diri Anda gitu? Kira-kira apakah ada seperti ibu di panti asuhan yang Anda anggap ibu, atau teman-teman Anda gitu? Kira-kira ada? Ada. Siapa itu? Apakah itu teman-teman Anda atau ibu panti asuhan? Ya, yang pastinya lingkungan sekitar panti ya, seperti teman-teman dan ibu panti asuhan yang setiap hari inilah berinteraksi sama saya gitu. Baik, mungkin teman-teman Anda gitu ya. Ya teman-teman. Lingkungan Anda juga di panti asuhan. Nah, kira-kira apa yang lingkungan Anda lihat gitu ketika melihat diri Anda berbeda pagi hari itu? Ya pastinya akan merasa lebih senang lah, paling juga melihat perkembangan saya sudah menjadi lebih percaya diri dan lebih gampang berbaur dengan lain karena sudah hilang rasa takut dan tidak percaya dirinya. Baik, lalu kira-kira apa yang lingkungan Anda sadari gitu ya, bahwa pada pagi hari itu ada yang berbeda pada pagi hari Anda? Misal dulunya Anda murung gitu atau sering sendiri, sekarang lebih aktif atau gimana? Kira-kira ada yang lingkungan Anda sadari? Pasti ada. Kira-kira apa? Perubahannya pasti saya lebih banyak bicara gitu, lebih mudah bergaul dengan orang lain pada pagi hari itu, karena saya sudah bisa menghilangkan rasa takut dan bisa mulai percaya diri lagi. Baik. Lalu kira-kira apa gitu yang lingkungan Anda katakan ketika, atau teman-teman Anda gitu ya, yang teman-teman Anda gitu katakan kepada diri Anda ketika melihat bahwa diri Anda itu berbeda pada pagi hari itu? Ya pastinya mereka akan sedikit terkagum-kagum ataupun terheran-heran karena saya berbeda dengan hari-hari sebelumnya, karena pada hari pagi itu saya sudah lebih bisa bergaul dengan yang lain. Baik, terus bagaimana reaksi Anda ketika mendengar kata-kata seperti itu dari teman Anda?
Ya pastinya sangat bangga lah dan senang gitu melihat orang lain juga senang melihat perubahan yang saya alami gitu. Baik, dan kamu merasakan motivasi yang muncul gitu ya dari diri Anda. Lalu adakah orang lain lagi yang mengetahui ada yang berbeda pada diri Anda pagi hari itu kira-kira? Apakah ada lagi? Mungkin karena saya tinggalnya di lingkungan panti ya, paling orang-orang lingkungan saya saja ataupun orang lain yang mungkin bertemu dengan saya pada hari itu. Baik, mungkin di lingkungan panti saja gitu ya. Ya, Nah, sekarang katakan saja ya semua yang tadi Anda jelaskan sudah Anda capai dan apa yang Anda rasakan setelah itu. Ya, setelah mencapai semuanya gitu. Apa yang Anda rasakan? Apakah Anda rasa lega, apa bahagia atau pastinya merasa lega lah dan bahagia gitu melihat diri sendiri sudah menjadi lebih baik dari sebelum-sebelumnya karena sudah percaya diri dan mudah bergaul dengan orang lain gitu. baik? Mungkin saat mungkin ada perasaan puas juga gitu ya. Ya, pasti puas. Nah, sekarang dan saat perasaan puas atau lega itu muncul gitu ya, ada di bagian tubuh Anda manakah yang paling kuat dirasakan? Apakah di bagian dada atau di mana gitu di tubuh Anda? Bagian hati lah atau dada ya. Dada ya. Ya. Baik, sekarang saya ingin Anda menutup matanya dan fokus pada sensasi puas yang dirasakan pada bagian tubuh sambil menyimpan tangan Anda gitu ya di dada. Nah, perasaan ini kecil atau besar? Sangat besar ya. Besar ya. Baik, berbentuk atau tidak berbentuk? Tidak berbentuk namun sangat bisa dirasakan gitu. Tidak berbentuk ya. Baik, kalau boleh tahu berwarna atau tidak berwarna? Tidak berwarna. Tidak berwarna ya. Baik, sekarang saya ingin bayangkan kaki Anda masuk ke dalam yang tidak berbentuk tersebut dan tidak berwarna ya, dan membawa pikiran dan perasaan Anda ke memori pertama kali munculnya perasaan ini di masa lalu, mungkin di masa SMA kelas 1, 2, 3 gitu ya. Beritahu saya ketika memori Anda merasa percaya diri itu pada saat kapan? Pada saat Mungkin itu di SMA kelas 1, 2, 3 atau kelas 2, kelas 11. kelas 11. Iya, kelas 11. Baik, kelas 11 SMA ya. SMA betul. Baik, apa yang terjadi di sana kira-kira? Apa yang bisa membuat diri Anda itu berani dan percaya diri? Karena sudah mendapatkan solusi dan menyadari bahwa percaya diri itu harus. Baik. Mungkin munculnya adanya solusi itu ketika Anda mengikuti lomba kah atau apa yang misal diberi kepercayaan oleh sekolah Anda gitu ya untuk mengikuti lomba dan mendapatkan juara. Kira-kira apakah ada kejadian seperti itu? Ada. Dulu saya pernah diberi amanah dan tanggung jawab untuk menjadi pemimpin ini seperti dalam lomba ataupun upacara. Jadi saya harus bertanggung jawab dan memaksakan untuk percaya diri itu. Baik, mungkin karena kamu yakin juga gitu ya, bahwa kamu bisa melakukannya dan itu membuat kamu dapat relax atau enjoy gitu ya menjalankannya. Saya penasaran sekali apa yang ada dalam pikiran kamu saat ini selain itu. Mungkin dalam pikiran senang aja gitu. Senang gitu ya. Senang, bahagia, sudah puas, lega. Baik. Baik, jadi ketika kamu berpikiran bahwa kamu mampu melakukannya gitu ya, ada perasaan senang, puas gitu ya, bahagia gitu, lega juga. Nah, sehingga membuat kamu itu enjoy gitu ya dalam situasi seperti itu gitu ya. Ya, betul.
Baik, sekarang saya ingin kamu turun kembali gitu ya ke pengalaman lain itu, ketika rasa puas dan lega itu muncul mungkin di SD kelas 6, 5, 4 gitu ya. Beritahu saya ketika pengalaman positif itu muncul gitu. Pengalamannya seperti pas SD ya, SD. Persisnya kelas berapa? kelas 6. Kelas 6. Baik. Kira-kira apa yang terjadi pada saat itu? Saat itu saya mengikuti lomba pramuka ya, Ya. perkemahan gitu, terus saya suruh menjadi pemimpin regu, saya suruh memimpin yel, jadi saya itu percaya diri dan juga menjuarai lomba, menjadi saya sangat lega dan bahagia, senang gitu. Baik, sangat luar biasa sekali ya. Kira-kira apa lagi yang terjadi pada saat itu? Saat itu udah sih senang aja, senang, puas, bahagia. Baik, mungkin karena kamu berhasil gitu ya menuntaskannya, atau Anda juga ada perasaan bahagia gitu. Nah, dan perasaan bahagia itu membuat Anda yakin terhadap kemampuan Anda juga gitu. Nah, sekarang apa yang terlihat berbeda pada diri Anda gitu saat itu, kira-kira apa? Yang membuat berbeda pastinya yang sebelum diberi tanggung jawab itu saya selalu menolak gitu, menolak diberi amanah, saya selalu menolak. Saya menolak ajakan untuk menjadi anggota anggota pramuka, saya tidak mau. Tapi setelah saya percaya diri dan mencoba dan berhasil, saya semakin yakin gitu terhadap diri sendiri, menjadi senang gitu. Baik, lalu apalagi kira-kira yang membuat Anda mampu untuk melakukannya? Saya sangat penasaran sekali dengan itu. Yang mampu Iya, yang mampu membuat diri Anda itu lebih percaya diri lagi pada saat itu, kira-kira apa? ya seperti pengalaman dari lomba-lomba, jadi semakin sering kita mengikuti perlombaan ataupun sesuatu yang membuat kita memaksakan percaya diri, jadi saya semakin percaya diri bertambah semakin sering mengikuti perlombaan tersebut. Baik, jika seandainya ada skala dari 0 sampai 10 gitu ya, di mana 0 itu Anda merasa terpuruk dan 10 itu Anda merasa sangat percaya diri sekali. Baik, kalau boleh tahu Anda sekarang berada di skala berapa? Skala 5. Skala 5 ya. Baik, kalau boleh tahu jika seandainya Anda mampu terbebas dari masalah yang sedang Anda hadapi sekarang, dan Anda sudah sangat percaya diri lagi gitu ya, ada di skala berapa Kak? Harapannya sih pasti di skala 10. Skala 10 ya, sangat luar biasa sekali ya. Anda mampu juga gitu ya, mencapai angka 5 ya, karena dari 0 sampai 5 itu lumayan jauh juga gitu ya. Bagaimana Anda mampu mencapai skala 5 gitu, kira-kira bagaimana caranya? Apakah dengan Anda mengingat-ingat memori yang membuat Anda percaya diri gitu, Anda sekarang bisa memikirkan hal itu bahwa itu baik untuk Anda gitu, kira-kira apa gitu? Ya seperti mengingat memori yang dulu-dulu, yang saya dulu misalnya percaya diri banget, ya kenapa sekarang nggak bisa gitu. Makanya sekarang harus lebih percaya diri karena sudah lebih umur dewasa ya. Baik, dan sekarang gitu ya Anda meyakini gitu ya bahwa diri Anda sangat spesial gitu, atau mungkin mampu gitu ya mencapai apa yang Anda inginkan juga gitu ya. Mungkin dengan mencapai angka 5 itu lumayan sangat jauh sekali ya, dari 0 sampai 5 itu. Nah, sekarang kira-kira apa yang perlu terjadi pada diri Anda supaya dapat naik 1 poin ke atas? Ya untuk naik ke tingkat selanjutnya ya mungkin berlatih aja ya, berlatih tampil di depan umum, berlatih mulai bergaul, berbicara dengan orang lain gitu. Baik, kalau boleh tahu ya, bagaimana cara Anda melatih gitu tentang yang tadi Anda bilang ke saya? Caranya misalkan kalau lagi sendiri itu kan ada cermin ya di kamar, misalkan di panti asuhan itu ada cermin, saya suka berani gitu
berlatih untuk berbicara sendiri di depan cermin gitu, ataupun mencobalah dikit-dikit berbicara kepada orang lain gitu dengan memaksakan diri. Baik, bagaimana cara Anda melakukan hal-hal yang tadi Anda katakan kepada saya supaya Anda bisa yakin gitu kepada diri Anda? Ya latihan aja, latihan. Ya gitu ya, supaya Anda bisa lebih baik lagi gitu ya ke depannya. Baik, apakah teknik tersebut dapat memberikan efek positif gitu ya pada diri Anda gitu? Mungkin apakah ada gitu? Ya pastinya memberikan efek positif kepada diri saya. Baik, terus kira-kira apa lagi gitu yang perlu gitu ya terjadi pada diri Anda agar mampu naik satu poin ke atas? Apakah ada lagi? Ya mungkin sering diberikan amanah oleh orang lain, jadi memaksakan saya untuk bertanggung jawab dan memberanikan diri untuk tampil di depan gitu. Baik, kira-kira dapatkah Anda melakukan hal-hal yang tadi Anda katakan gitu ya, dan kira-kira apa efek yang Anda rasakan gitu? Efek yang saya rasakan ya, kalau efek mah sudah pasti percaya diri meningkat lebih dari yang kemarin-kemarin, terus gaya bicara saya sudah lumayan ini lancar lah kalau berbicara dengan orang lain itu. Baik, apakah ada lagi? Mungkin udah gitu. Sudah ya. Saya sangat terpukau sekali ya ketika Anda menemukan solusi-solusi yang dapat Anda lakukan gitu ya untuk membuat perubahan gitu ya pada diri Anda. Saya juga ingin bertanya gitu ya. Kira-kira apa yang perlu Anda lakukan dalam seminggu ini gitu ya supaya dapat mempercepat Anda mencapai tujuan yang Anda inginkan gitu. Mungkin kalau sekarang ya mungkin kan kalau di lingkungan Tanti itu orangnya itu aja ya, mungkin saya harus belajar dan mencoba untuk keluar bertemu dengan orang lain dan mulai membiasakan berbicara dengan orang lain. Baik, mungkin dengan cara terbiasa gitu ya berbicara kepada orang lain atau orang baru gitu ya, lalu Anda perlu melakukan latihan-latihan gitu ya seperti berbicara juga di depan cermin gitu ya. Baik, apakah ada lagi gitu selain itu yang perlu Anda lakukan untuk mempercepat tujuan yang Anda inginkan? Mungkin harus melihat orang lain ya supaya lebih termotivasi. Kalau misalnya kalau orang lain juga bisa, kenapa saya gak bisa gitu, makanya saya harus bisa juga. Baik, Anda juga sudah yakin gitu ya pada diri Anda. Baik, apakah ada lagi yang harus Anda lakukan untuk mempercepat supaya Anda mencapai tujuan yang Anda inginkan? Ya mungkin sering melihat konten-konten di sosial media supaya lebih lancar dalam berbicara di umum gitu. Baik. Gitu. Ada lagi selain itu? Mungkin itu aja. Cukup ya. Baik, sebelum mengakhiri gitu ya sesi konseling pertama ini, saya ingin Anda mengatakan kesan yang Anda rasakan pada sesi pertama ini. Silakan Anda mengatakan kesan yang Anda rasakan pada sesi konseling pertama ini. Baik, untuk kesannya ya pada konseling kali ini mungkin saya merasa senang ya, enjoy bisa ngobrol langsung dengan konselor ini dan melatih saya supaya lebih berani dan lebih lancar berbicara kepada orang yang belum kita kenal gitu. Baik, terima kasih ya pada kesan yang Anda katakan ya pada sesi konseling pertama ini sangat positif sekali. Dan kesan yang saya dapatkan ya dari sesi konseling ini, saya sangat bahagia sekali dan saya senang sekali bertemu dengan Anda sebagai konseling. Dan saya terima kasih sekali Anda sudah menyempatkan hadir pada konseling kali ini. Mungkin sesi konseling pertama ini juga harus berakhir ya, karena mungkin sudah juga gitu ya. Nah, saya
untuk sesi konseling kedua saya ingin mendengarkan gitu ya perubahan positif apa yang terjadi pada diri Anda setelah sesi konseling pertama ini. Baik, mungkin terima kasih ya. Saya antar ke depan. Iya, boleh.